Terungkap, inilah sosok polisi yang suruh Danu bersihkan TKP kasus Subang, ternyata dijebak. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Muhammad Ramdhanu atau Danu, saksi kunci kasus pembunuhan Tuti Suartini dan Amalia Mustikaratu, menjadi sorotan belakangan ini. Penyidikan intensif masih terus dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Pemeriksaan penyidik kini diintensifkan kepada Danu, apalagi keterangannya kerap berubah-ubah. Sebelumnya, Danu pun sempat mengaku sedang tidur di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, ketika di halaman YouTube Ki Anom, Danu mengatakan kalau dirinya sempat terbangun dan keluar dari rumah pukul 3 pagi untuk membeli nasi goreng. Saat keluar rumah, Danu mengaku tak sengaja melihat dua sosok mencurigakan, laki-laki muda dan wanita berhijab, ada di rumah Tuti saat malam pembunuhan Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Tak hanya itu, Danu juga mengungkap soal oknum polisi yang menyuruhnya untuk membersihkan tempat kejadian perkara pada Kamis 19 Agustus 2021. Pengakuan Danu itu pun baru diungkap beberapa hari belakangan ini, setelah sebelumnya keponakan Tuti itu sempat bungkam. Rupanya, hal tersebut menuai sorotan dari para netizen termasuk pihak kepolisian. Selama 2 hari berturut-turut, Danu pun dipanggil lagi oleh kepolisian di Polres Subang hingga Mabes Polri. Bahkan kini, Badan Intelijen Negara atau BIN dan ahli forensik diperiksa bersamaan dengan Danu. Menurut pengacara Danu, Ahmad Tauban kliennya ditanya soal BAP sebelumnya dan juga soal kronologi sebelum pembunuhan Tuti dan Amalia Mustikaratu. Klarifikasi pertanyaan sebelumnya kurang detail. Nah, tadi didetailkan. Materi ini tidak ada pertanyaan baru, hanya klarifikasi BAP sebelumnya saja. Besok itu baru pertanyaan baru ya, kata Ahmad Tauban kepada wartawan. Untuk memastikan soal keterangan Danu, tim YouTube Misteri Mbak Suci pun mendatangi kuasa hukum Danu. Saudara Danu itu sering berubah keterangan. Pertama jawabnya A, terus tiba-tiba berubah, padahal pertanyaannya sama. Kadang jawabannya juga kemana-mana, tidak konsisten. Itu gimana? Tanya Suci dalam halaman YouTube Misteri Mbak Suci. Ditanya seperti itu, pengacara menyebut kondisi psikis Danu terguncang. Apalagi di usia muda 21 tahun, Danu harus mengetahui kematian tante dan sepupunya itu tewas dibunuh. Kalau tadi Danu menjawab dengan tegas, walaupun biasa namanya Danu umur 21 ya, agak berubah, tapi sudah diluruskan tadi, kata Ahmad Tauban. Kami dari kuasa hukum memaklumi bahwa Danu ini masih sangat muda, tapi di usia muda ini dia mengalami kejadian yang sangat luar biasa, sehingga dalam BAP dia ingat ini ya dia sampaikan, dia ingat itu ya dia sampaikan, papar Ahmad Tauban. Disebutkan pengacara, Danu pun pertama kali diperiksa di kantor polisi, sehingga kalinya itu sangat shock. Apalagi kini Danu menjadi saksi kunci pembunuhan keji Tuti dan Amalia. Tentu saja hal tersebut membuat psikis Danu terguncang. Danu masuk kantor polisi pun mungkin baru kali ini, baru dapat panggilan dari polisi saja, dia nggak bisa tidur. Sampai ke kantor polisi pun lebih deg-degan lagi, sampai di tempat penyidik sudah deg-degan luar biasa, imbuh pengacara. Maka dari itu, pengacara menyebut karena kondisi psikologis Danu terguncang, sehingga jawaban dan pengakuan Danu itu selalu berubah-ubah. Karena kondisi psikologis beliau inilah yang membuat alur cerita dari pemeriksaan yang lama disinkronkan lagi hari ini berbeda, tambah pengacara. Sambil didampingi kuasa hukum, sang pengacara meminta agar Danu menceritakan semua hal yang diketahuinya soal kasus Subang kepada polisi. Kita yang penting adalah pahit dan menenangkan Danu, agar Danu bisa mengingat-ingat secara lebih pasti soal kejadian yang sebenarnya seperti apa, papar pengacara. Kata pengacara, Danu menegaskan kalau pengakuannya yang terbaru ini adalah benar. Danu sendiri mengakui kalau ini perlu diluruskan, ujar pengacara. Bahkan, soal hari kejadian itu, Danu benar-benar tahu dia bangun jam 3 malam atau tidur. Itu selaras dengan jawaban ibu dan bapaknya, tambah Ahmad Tauban. Kepada polisi, Danu disebutkan sang pengacara sudah membeberkan semua hal yang ia ketahuinya. Alhamdulillah, hari ini selesai penyidikan semua. Kita tunggu saja hasilnya apa, pasti polisi akan gelar, ucap pengacara.
Kemudian, pengacara pun berharap agar kasus pembunuhan di Subang ini lekas terungkap. Saya berharap kejadian ini akan segera terungkap. Semoga pelaku dan otak pelaku segera ditemukan, pungkas pengacara. Sebelumnya, Danu mengaku masuk ke rumah Tuti sehari setelah terjadi pembunuhan Kamis 19 Agustus 2021 lalu. Saat itu, Danu mengaku disuruh oleh oknum polisi. Danu membuang puntung rokok, membersihkan bak mandi, hingga masuk ke dalam mobil Alphard, lokasi penemuan jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Dalam pemeriksaan di hari kedua ini, menurut Ahmad Topan, penyidik Polres Subang menanyakan perihal kejadian tersebut. Seputar kegiatan Danu di tanggal 19, khususnya saat Danu masuk ke TKP terkait oknum polisi atau banpol. Nah, ini lebih ditekankan di situ tadi, kata Ahmad Topan. Ahmad Topan membenarkan Danu masuk ke TKP pembunuhan Tuti Amelia. Menurutnya berdasarkan pengakuan, Danu juga membersihkan bak mandi di TKP pembunuhan ibu dan anak. Masuk ke dalam rumah dan membersihkan baknya, kata Ahmad Topan. Ahmad Topan menegaskan perintah oknum polisi terhadap Danu ini harus diusut. Kejadian Danu membersihkan bak ini harus kita usut tuntas. Saya bersyukur penyidik fokus ke situ, kata Ahmad Topan. Dalam pemeriksaan kali ini pun, Danu sudah menyampaikan semua kepada penyidik. Saya tidak bicara kelalaian. Kes Danu masuk dan membersihkan bak mandi harus diusut. Saat pemeriksaan Danu sudah menyampaikan kronologisnya, tinggal nanti penyidik dalam mengolah pemeriksaan, kata Ahmad Topan. Pada tanggal 19 Agustus 2021, Danu memang diperintahkan Yoris untuk menjaga TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Saat itu, Danu berjaga di SMA seberang rumah Tuti. Pada pagi hari, Danu melihat seseorang datang ke lokasi pembunuhan Tuti. Kalau Danu masuk ke TKP, pagi-pagi disuruh standby untuk jaga TKP oleh Yoris dan keluarga. Danu standby di SMA, ada seseorang masuk TKP, Danu langsung menghampiri, kata Ahmad Topan. Menurut Ahmad Topan, Danu bahkan sempat memfoto oknum polisi tersebut. Sempat foto juga Danu, foto oknumnya dan menghampiri beliau, kata Ahmad Topan. Berdasar cerita Danu, kata Ahmad Topan, oknum polisi itu bahkan membuka pintu menggunakan kunci yang ia bawa. Oknum ini yang membuka pintu pakai kunci yang dia bawa. Kalau dalam pertanyaan Danu tadi, mengenal karena oknum ini memang sering di Polsek Jalan Cakal, kata Ahmad Topan. Ahmad Topan mengatakan Danu juga mengaku kenal pada oknum polisi tersebut.